Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Hijir Ismail dari kelas PT IKD memohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan dalam pembuatan video ini tidak sesuai dengan cara berpidato pada umumnya, yaitu berdiri di depan umum. Alasannya karena tempat saya saat sekarang ini tidak mendukung dan tempat yang biasanya saya pakai untuk membuat video tidak dipakai juga karena cuaca hujan. Baik, langsung saja ke inti video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita masih diberi nikmat kesehatan dan kekuatan untuk membuat video sebagai tugas pemenuhan mata kuliah bahasa Indonesia. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengangkat derajat umat manusia dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah bahasa Indonesia, perkenalkan nama saya Hijir Ismail, NIM 21020950107 dari kelas PT IKD. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, karena pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja. Pergaulan bebas adalah wabah dalam pergaulan remaja dan kaula muda. Wabah sporadis yang tidak terkendali ini memberikan berbagai dampak negatif bagi masa depan bangsa Indonesia. Pergaulan bebas dapat dilakukan dengan sadar oleh para kaum muda atau hanya mengikuti tren saja. Bagi mereka yang tidak mengetahui konsekuensi dari pergaulan bebas, berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi pertimbangan untuk tidak melakukan pergaulan bebas. Nah, hal yang pertama mengenai pergaulan bebas adalah pihak perempuan adalah makhluk yang paling dirugikan dan dikorbankan. Bagi Anda kaum perempuan muda, pergaulan bebas cenderung mengarah ke seks bebas dibandingkan dengan penggunaan narkoba, pembangkangan, dan sebagainya. Pertama-tama, sadarlah bahwa kamu itu tinggal di Indonesia, yang diapit oleh negara-negara Asia lainnya yang syarat dengan adat ketimuran. Mungkin kamu tidak menyadari saat ini, namun pikirkanlah di masa mendatang. Apakah pasangan kamu nanti bisa menerima kamu apa adanya? Pernahkah kamu mendengar bahwa pacar harus cantik sedangkan istri harus pantas? Ketika kamu sudah terjebak dalam pergaulan bebas, seberapa pantaskah kamu bagi pasangan kamu kelak? Jika kamu berpikir bahwa kaum pria juga melakukannya, kamu benar. Mereka memang melakukannya, namun mereka tidak menghormati kaum perempuan yang melakukannya dan memandang mereka sebelah mata. Tidak adil memang, namun hal tersebut adalah kenyataan yang harus kamu terima, jadi kamu sebagai perempuan pandai-pandailah menjaga diri. Konsekuensi kedua dari pergaulan bebas adalah kamu tidak mungkin terbebas dari penyakit. Seberapa kamu yakin bahwa pasangan kamu jujur kepada kamu? Sedangkan bisa saja dia berbohong kepadamu tentang jumlah pasangan dan kebiasaan ia dalam mengkonsumsi narkoba. Mungkin saja pasangan kamu jujur, namun apakah pasangannya selain kamu juga jujur? Dalam pergaulan bebas sangatlah jelas bahwa nilai kepercayaan dan kejujuran adalah tercacah-cacah. Penyakit yang diderita dari pergaulan bebas sangatlah bervariatif, yang bisa disembuhkan sampai dengan sulit yang disembuhkan, bahkan tidak dapat disembuhkan seperti AIDS, herpes, kanker, dan sebagainya. Penyakit umum yang menghinggapi para pelaku pergaulan bebas adalah chlamydia. Memang dampak yang diberikan tidak sehebat yang diberikan oleh penyakit HIV dan kanker, namun penyakit karena jamur ini sangatlah mengganggu dan tidak nyaman. Bayangkan jika kamu harus menahan gatal dan panas berhari-hari, bahkan berminggu-minggu di area kelamin. Belum lagi dengan bau busuk yang menyertainya. Penyakit ini menyerang pria maupun wanita. Bagi kamu kaula muda, kaum pria, janganlah kamu berbangga hati dengan bebasnya kalian dari ciri-ciri fisik terlibat dalam program bebas seksual. Pernahkah terlintas di pikiran kamu bahwa kaum perempuan adalah kaum pembanding yang sangat hebat? Perhatikanlah sekitar kamu atau ketika kamu kecil. Seberapa sering kamu mendengar ataupun teman-teman kamu dibandingkan dengan yang lainnya.
Tentu saja jika kamu terlibat dalam pergaulan bebas, bentuk dan segala macam teknik kamu akan diperbandingkan dengan pasangan-pasangan wanitamu yang lainnya. Jika performa kamu bagus, tentu saja kamu bisa merasa bangga. Kamu bisa saja menanyakan langsung kepada pasangan kamu secara langsung. Lalu, apakah kamu yakin bahwa ia mengatakan yang sesungguhnya? Mungkin juga ia berpura-pura hanya untuk mempertahankan kamu di sisinya untuk kegunaan yang lainnya. Bagaimana jika suatu hari kamu mengetahui bahwa pasangan kamu menyebarkan ketidakmampuan atau performa kamu yang sebenarnya bagi pasangan kamu tidaklah sehebat yang kamu pikir? Tentu saja kamu bisa langsung memaki dengan kata-kata kasar. Namun, apakah hal itu akan mengubah harga diri kamu yang sudah terlanjur tergores dan mendapat reputasi yang kurang baik? Jika hal itu belum cukup bagi kamu, pikirkanlah juga jika kamu sebagai laki-laki yang secara umum akan menjadi ayah dari anak-anak kamu. Memiliki anak perempuan, apakah kamu akan mempertahankan ia untuk melakukan apa yang telah kamu lakukan? Ataukah kamu akan menggunakan dalih pertobatan dalam melarang anak kamu, ataukah kamu memilih untuk membohongi anak kamu? Yang lebih parahnya lagi, bagaimana jika anak perempuanmu menjadi korban dari pergaulan bebas dan hidupnya menderita oleh karena penyakit ataupun pasangan yang semena-mena? Apakah kamu rela melihat penderitaan anak kamu? Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Pikirkanlah masa depan kamu sebelum kamu memutuskan untuk terjerumus dalam pergaulan bebas yang tidak bebas itu. Jadi bagi kamu yang sudah terjebak dalam pergaulan bebas, segeralah keluar dari lingkaran setan tersebut. Satu hal yang kamu dapat ketika kamu keluar dari pergaulan bebas adalah caci maki dan hinaan. Celaan dari teman sebangsa, dan juga celaan dari mereka yang akhirnya mengetahui bahwa kamu bukanlah wanita atau laki-laki yang baik. Biarkan saja mereka berkata dan mencelah. Pikirkanlah masa depan kamu yang tersisa. Memang tidak mudah membangun kembali apa yang sudah rusak. Akan tetapi, ingatlah pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Mulailah mencari pertolongan profesional dalam bidangnya jika kamu merasa sulit dan butuh bantuan. Jangan ragu untuk menatap masa depan. Walaupun terkesan klise, namun jika kamu percaya akan Tuhan yang Maha Kuasa, maka jika kamu memutuskan untuk berubah dan sungguh-sungguh menjalaninya, niscaya Tuhan akan membukakan jalan bagimu dan membukakan lembaran yang baru untukmu. Mungkin sekian pidato dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian pidato saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.